Mitigasi bencana alam gunung meletus. Mengapa bisa terjadinya gunung meletus? Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api. Nah, ada juga hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung berapi. Yang pertama yaitu tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Selanjutnya, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Nah, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung untuk melindungi penglihatan kita. Proses terjadinya gunung meletus. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas bantuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Penyebab gunung meletus. 3. Penyebab gunung meletus. Terjadinya gunung meletus akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorongkan keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. 4. Dampak gunung meletus. Dampak gunung meletus dibagi menjadi dua. Ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang pertama, dampak dari abu gunung Merapi, yaitu berbagai jenis gas seperti sulfur dioksida atau SO2, gas hidrogen sulfida, H2S, nitrogen oksida, NO2, serta debu partikel atau partikel matter. 2. Kecelakaan lalu lintas akibat jalan berdebu, licin, jatuh karena panik, serta makanan yang terkontaminasi dan lain-lain. B. Dampak positif. Penambangan pasir dapat pekerja baru, yaitu bekerja untuk mendapat pasir di pinggiran aliran lahan dingin. 2. Hasil muntahan vulkanik bagi lahan pertanian dapat menyuburkan tanah, namun dampak ini hanya dirasakan oleh penduduk sekitar gunung. 3. Bahan material vulkanik berupa pasir dan batu dapat digunakan sebagai bahan material yang berfungsi untuk bahan bangunan dan lain-lain. Adapun yang terakhir nomor 5, penanggulangan gunung meletus. A. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng, gunung, lembah, dan daerah aliran lahan. B. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Persiapan diri untuk kemungkinan bencana susulan. C. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju, lengan panjang atau jaket celana panjang, dan lain-lain. E. Yang terakhir, saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Pengertian gunung meletus. Pengertian gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Berbagai tipe gunung berapi. A. Gunung berapi kerucut atau gunung berapi stratovulkano. B. Gunung berapi perisai Sil vulkano. C. Gunung berapi mar. Ciri-ciri gunung berapi akan meletus. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda antara lain: A. Suhu di sekitar gunung naik. B. Mata air menjadi kering. C. Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran, gempa. D. Tumbuhan di sekitar gunung layu. E. Binatang di sekitar gunung bermigrasi. Kemudian ada 4 status gunung berapi. Kemudian ada 4 status gunung berapi. Yang pertama yaitu aktif normal. Status aktif normal artinya pada gunung api yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Ini menunjukkan tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu.
Pada status ini, berdasarkan pengamatan dari hasil visual, kegempaan dan gejala vulkanik lainnya, kegiatan gunung api tersebut tidak memperlihatkan adanya kelainan. Yang kedua yaitu waspada. Status waspada menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status ini juga mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. Mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal, namun diperkirakan tak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, siaga. Pada status siaga ada peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya, serta terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Berdasarkan analisis data observasi, kondisi itu akan diikuti dengan letusan utama. Artinya, jika peningkatan kegiatan gunung api terus berlanjut, kemungkinan erupsi besar mungkin terjadi dalam kurun 2 pekan. Yang terakhir yaitu awas. Status awas adalah kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi. Status awas merujuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap. Setelah itu akan diikuti dengan erupsi besar. Dalam kondisi ini, kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun 24 jam. Karakteristik bangunan yang tahan terhadap erupsi gunung api yaitu: Adapun karakteristik bangunan yang tahan terhadap erupsi gunung api yaitu: 1. Menambahkan kemiringan atap utamanya untuk atap dengan jenis genteng, asbes, seng, dan baja ringan. 2. Menambahkan bahan rangka atap dengan beton bertulang. 3. Mengganti atap bangunan menjadi beton bertulang atau genteng beton.